Alina. Oke. Mbak dari mana asalnya? Dari Tegal. Oh, dari Tegal. Berarti di sini ngapain? Kebetulan kuliah di UIN. Oh, kuliah di UIN. Iya. Jurusan apa, Mbak? Jurusan gizi, Mbak. Oh, jurusan gizi. Oke, Mbak. Jadi gini, aku punya tugas UAS bikin video terkait tentang matkul PPKN. Nah, itu di situ tuh aku ngambil tema identitas nasional. Mbaknya boleh bisa berkenan buat wawancara dengan saya? Bisa. Oke. Yang pertama, Mbak tadi dari prodi gizi ya? Iya. Gini Mbak, identitas nasional itu kan termasuknya dengan kebudayaan Indonesia. Nah, kebudayaan Indonesia pun juga termasuk tentang makanan nih Mbak. Oke, karena Mbaknya dari gizi, mungkin saya boleh tahu tentang makanan tradisional Indonesia itu nilai gizinya banyak atau enggak sih Mbak? Kalau nilai gizi di makanan tradisional itu tergantung juga ya pada jenis makanannya. Kalau misalkan makanan tradisionalnya itu dari bahan seperti singkong kayak gitu tuh nilai gizinya itu banyak. Nilai gizinya banyak. Oh iya, sekarang itu kan globalisasi itu kan berpengaruh juga terkait tentang makanan ya Mbak. Kayak makanan dari barat-barat itu kan gampang malah lebih disukai oleh milenial sekarang. Nah, mungkin bagaimana sih tanggapan Mbak sebagai mahasiswa gizi tentunya yang tadi juga menjelaskan bahwa makanan tradisional itu nilai gizinya itu banyak, terus terkait dengan globalisasi tersebut yang milenial itu lebih menyukai makanan barat, itu bagaimana Mbak? Kalau tanggapan ke milenial yang lebih suka ke makanan barat, jujur sih agak merasa sedih ya. Tapi balik lagi kalau dari saya sendiri, kalau gizi itu kan kita ada yang namanya nanti mengolah makanan menjadi suatu hal yang lebih menarik kayak gitu kan ya. Jadi misalkan ada nih contoh makanan dari singkong tapi yang penampilan dan lain-lain tuh buat milenial tuh kurang menarik, jadi kita bisa mengolah menjadi misalkan diubah ke resep yang disukai seperti pizza atau apa kayak gitu, tapi dengan bahan dasar yang sama kayak gitu. Berarti itu juga termasuk upaya kita ya untuk menarik perhatian milenial agar menyukai makanan tradisional Indonesia gitu ya. Boleh kita waktunya sebentar Pak? Boleh. Ini saya mahasiswa program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Oleh Semarang. Nah, di sini saya dapat tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan, yaitu tentang kebudayaan sebagai identitas nasional bangsa. Maka dari itu saya minta waktu abangnya sebentar buat menemani saya wawancara tentang kebudayaan sebagai identitas nasional ini. Sebelumnya abang namanya siapa, dari universitas mana? Perkenalkan, saya Afan dari Universitas Diponegoro, jurusan Antropologi Sosial. Semester berapa sekarang Bang? Semester 4. Oh, semester 4, angkatan 21 ya. Nah, jadi begini Bang, kita kan Indonesia terdiri dari gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke, yang tentunya itu menuai banyak sekali kebudayaan yang di dalamnya. Dari luas wilayah tersebut tentu bermunculan bermacam-macam etnis, bangsa, suku dan lain-lain. Menyangkut dengan tema kita kali ini, yaitu kebudayaan sebagai identitas bangsa, itu menurut Bang Afan, apa sih kebudayaan sebagai identitas bangsa itu? Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Identitas nasional bangsa dapat dikatakan sebagai keunikan, karakteristik, dan ciri khas suatu bangsa itu sendiri, agar suatu bangsa tersebut dapat dibedakan dengan bangsa lain. Akan tetapi dengan kehadiran teknologi dan informasi ini mempercepat proses globalisasi. Mungkin secara garis besar
identitas bangsa ini menurut Bang Afan karakteristik yang ada di bangsa tersebut gitu. Yang membedakan bangsa itu berbeda dengan bangsa lain, begitu Pak. Nah selanjutnya apa alasan yang bisa Bang Afan jelaskan terhadap kebudayaan menjadi sebagai satu identitas bangsa tersebut? Apa yang menjadi alasan sehingga kebudayaan bisa dibilang sebagai identitas bangsa? Mungkin karena keunikannya bisa jadi, terus karena budaya juga merupakan kepribadian bangsa. Budaya suatu bangsa maka akan dipandang sebelah mata oleh bangsa lain, sehingga yang notabene lebih sehingga notabene lebih maju dalam segi kebudayaan atau peradabannya. Jadi menurut Bang Afan tadi alasannya kebudayaan disebut identitas bangsa karena kepribadian di bangsa tersebut agar diketahui ada bangsa lain gitu Pak. Selanjutnya kita kan ini sebagai warga Indonesia itu kita memiliki upaya dalam menjaga kebudayaan kita sebagai identitas suatu bangsa agar tidak luntur gitu, dan agar diklaim oleh bangsa lain. Mungkin menurut Bang Afan sendiri apa saja langkah ataupun upaya yang bisa kita lakukan agar budaya kita tersebut tidak luntur dan diklaim oleh negara lain? Yang pertama bisa mencintainya, terus mengapresiasinya dan melestarikan kebudayaan dalam negeri tersebut, serta menginformasikan kepada negara lain dan juga mematentkan budaya Indonesia itu kepada UNESCO. Oh, itu ya. Lebih ke branding gitu ya, agar ya setidaknya kalau kita belum mampu untuk mempromosikan keluar, setidaknya di dalam lingkungan kita. Nah, mungkin untuk selanjutnya tadi kan sebagai warga negara Indonesia, nah sekarang upaya atau langkah-langkah kita sebagai seorang mahasiswa itu untuk mempertahankan kebudayaan kita di arus ombang-ambing globalisasi pada saat ini. Itu gimana cara ataupun upaya kita agar kebudayaan yang sudah tertanam sejak dulu tidak terkikis oleh arus globalisasi pada saat ini? Ya bisa dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari, mencintai produk dalam negeri, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kayak menggunakan bahasa Indonesia dan kehidupan sehari-hari, membeli produk itu luar produk dalam negeri ya dibanding produk dalam negeri. Ya, karena kita sebagai manusia ya sebagian besar kan berpola hidup konsumtif itu akan lebih Agar milenial lebih menyukai makanan tradisional, bagaimana nih Mbak menurut Mbak Alina closing statement ini? Mungkin ya teman-teman yang ada di rumah gitu ya teman-teman yang ada di rumah, misalkan kita itu kan banyak sekali nih makanan-makanan tradisional yang tersedia, apalagi makanan-makanan itu lebih sehat untuk kita konsumsi. Sebaiknya untuk menunjang kesehatan kita juga, terlebih lagi ada sisi lain yang bisa dimanfaatkan, yaitu melestarikan kebudayaan. Kita bisa nih mencoba untuk menyukai makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih Mbak Alina. Iya, Mungkin saya sama-sama. bye-bye dulu. Oke.